Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Afendi, NPM 22430057. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi smart contract yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Pak Dedi. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama tentang pengertian smart contract. Smart contract adalah kontrak otomatis di mana ketentuan perjanjian transaksi antara pembeli dan penjual langsung masuk ke dalam barisan kode. Kode ini akan tersimpan dalam setiap node yang ada pada seluruh jaringan blockchain. Dengan adanya program tersebut, setiap transaksi dengan teknologi blockchain akan sepenuhnya terkontrol secara transparan. Terlebih lagi, kode ini telah terdesentralisasi dan terdistribusi pada jaringan. Hal ini memungkinkan Anda untuk melacak setiap transaksi dengan mudah dan mendapatkan keamanan yang maksimal. Seluruh pihak pelaku transaksi termasuk pengirim dan penerima dapat melakukan pertukaran tanpa memerlukan otoritas pusat. Oke, lanjut ke keuntungan dan kerugian smart contract. Setiap teknologi baru tentu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Terlebih lagi, bagi sistem informasi database semacam blockchain yang melibatkan penggunaan program kontrak pintar untuk beroperasi secara otomatis. Oleh karena itu, Anda wajib memahami apa saja keuntungan dan kerugian program tersebut sebelum memulai menggunakannya, yaitu keuntungan smart contract. Yang pertama, tingkat kepercayaan tinggi. Yang kedua, kontrak pintar beroperasi dengan transparan sehingga pengguna mempunyai akurasi tinggi karena proses otomatisasi dari kontrak pintar. Keamanan data terjamin karena sistem desentralisasi. Hemat biaya, yaitu penggunaan biaya transaksi dengan eliminasi perantara yang tidak perlu seperti jasa pengacara atau broker. Yang terakhir yaitu dokumen akan terjaga dengan baik dengan kriptografi dan enkripsi setiap yang serba canggih. Jaminan kecepatan dan efisiensi transaksi karena tidak ada lagi pencatatan data dengan cara manual. Lanjut ke kerugian smart contract, yaitu yang pertama, kode kontrak pintar masih merupakan hasil karya programmer, yang artinya human error mungkin saja terjadi. Yang kedua, tidak ada regulasi hukum yang jelas terhadap program ini. Yang ketiga, high maintenance, dalam artian kode kontrak pintar membutuhkan keahlian programmer yang berpengalaman sehingga programnya harus bekerja tanpa kegagalan. Oke, lanjut ke cara kerja smart contract. Cara membuat smart contract oleh programmer biasanya memiliki aturan-aturan sederhana yang menggunakan kata-kata seperti jika, ketika, dan maka. Bedanya, kata-kata tersebut langsung dituliskan dalam bentuk coding pada teknologi blockchain. Selanjutnya, jaringan blockchain akan menentukan apakah kondisi dalam kontrak pintar telah terpenuhi dan terverifikasi sebelum kontrak berjalan. Contoh, tindakannya termasuk proses pengiriman atau pemberitahuan kepada pihak terkait maupun kesesuaian daftar dan tiket yang masuk ke dalam isu transaksi. Setelah transaksi terselenggara, sistem blockchain akan secara otomatis mempengaruhi diri data pun langsung terkirim ke setiap kode. Jadi transaksi tak lagi dapat diubah maupun diretas. Sebuah kontrak pintar akan melibatkan lebih dari satu ketentuan. Ada banyak sekali kondisi yang harus terpenuhi sebelum sebuah kontrak dapat selesai dengan layanan yang memutuskan para pengguna. Dalam penerapannya, seorang pengguna harus terlebih dahulu menentukan bagaimana data transaksi akan berlaku. Semua peserta, baik pengirim dan penerima, juga harus menyetujui aturan kontrak pintar ini.
Seluruh elemen harus mempelajari kesepakatan dan menjelajahi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi, semua pihak yang terlibat dapat menentukan rencana kerja ketika sengketa terjadi. Selanjutnya, setelah persetujuan dilakukan, maka kontrak pintar akan mulai berjalan. Lanjut ke contoh smart contract pada Ethereum. Salah satu penggunaan smart contract adalah Ethereum. Smart contract Ethereum memiliki nama ERC20. Kode kontrak pintar ini menjadi standar implementasi smart contract pada seluruh teknologi blockchain Ethereum. Smart contract ERC20 membuat daftar kondisi yang akan membutuhkan untuk mendapatkan atau melakukan transaksi yang melibatkan semua jenis token dalam Ethereum. Dengan menggunakan kontrak pintar ini, pengembang dapat menyederhanakan proses terjadinya setiap proyek. Lanjut ke cara membuat smart contract Ethereum. Cara membuat smart contract Ethereum, Anda membutuhkan kode khusus sesuai dengan token kripto yang hendak Anda buat. Pada dasarnya, kode ini harus Anda masukkan ke dalam jaringan Ethereum supaya dapat bekerja dengan baik. Setelah kode siap, Anda mendapatkan deploy kontrak melalui Ethereum Wallet. Hasil akhirnya, Anda akan memiliki token sendiri dan dapat mendistribusikannya di pasaran Ethereum Wallet. Itu dia pembahasan mengenai apa itu smart contract, keuntungan dan kerugian, cara kerja, contoh, dan cara membuatnya. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa smart contract adalah program yang dapat mempermudah proses transaksi dalam sebuah blockchain. Penggunaannya memiliki banyak benefit, terutama dalam bidang keamanan dan transaksi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.